Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik, penuh kasih, karena kami telah diizinkan untuk beribadah di hadapan-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada siang hari ini menjadi kekuatan rohani kami dan juga pengarahan baru bagi kami untuk dapat membangun baptisan di Indonesia. Berkati setiap jemaat yang beribadah baik di Korea dan Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar? Pada saat ini saya memberikan khutbah dari Gereja Seoul Korea. Tetapi di Gereja Balion pun nanti jam 4 sore akan memberikan, jam 5 sore akan memberikan ibadah yang sama. Jadi saya harap supaya berkat Tuhan menyertai seluruh jemaat baik di Korea dan juga di Indonesia. Judul khutbah hari ini adalah misi membangun baptisan di Indonesia. Dan ayat hari ini sebenarnya sampai ayat 20, tetapi sebagai perwakilan kita membaca dari ayat 1 sampai 3. Alasan mengapa saya memilih ayat ini adalah karena saya melihat apa yang terjadi di Lukas pasal 10 ini sama seperti di Indonesia, mirip seperti di Indonesia. Dan saya melihat untuk penginjilan di Indonesia, strategis penginjilan misi yang terdapat di Lukas pasal 10 ini sangat sesuai. Ya, memang kita harus melakukan penginjilan yang sesuai Alkitab. Tetapi secara terperinci dan detail kita bisa melihatnya di Lukas pasal 10. Jika saudara terus mengikuti arus pusat, sekarang kita terus diberitahukan untuk apa? Terus kita diberitahukan untuk membangun baptisan untuk melakukan misi. Karena itu judul hari ini pun adalah membangun baptisan. Saya harap supaya melalui firman Tuhan hari ini kita tahu baptisan apa yang kita harus bangun dan baptisan seperti apa juga yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita. Untuk itu, sebagai hal yang pertama kita harus tahu dulu baptisan itu apa. Memang mungkin saudara sudah tahu apa itu baptisan, tetapi ya secara kamus, baptisan ini adalah menara gantung yang terpasang di dinding yang menonjol dari dinding benteng. Dan gunanya adalah melindungi prajurit dan memungkinkan prajurit ini supaya melihat sekelilingnya. Jadi ketika terjadi peperangan, prajurit inilah yang akan ke baptisan dan melihat sekelilingnya, lihat situasi dan kondisi. Dan sekarang kita disuruh buat baptisan. Baptisan apa maksudnya? Sebenarnya apa yang kita bicarakan adalah semuanya sesuai dengan rohani, di mana kita harus membangun baptisan rohani. Tetapi ketika kita membangunnya, karena firman semuanya mengatakan bangunlah baptisan ini dan itu, kita harus tahu siapa yang membangunnya dan untuk apa kita membangunnya dan di mana kita membangunnya. Kita sedang melakukan gerakan, melakukan baptisan ini di dunia ini, dan haruslah kita ketahui bahwa yang membangun baptisan ini adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara tidak boleh salah paham bahwa saudara yang membangun baptisan ini. Memang Tuhan memakai jemaat, Tuhan memakai murid, tetapi bukan kita yang membangunnya. Karena ini bukanlah baptisan demi kemuliaan manusia. Ini bukan baptisan untuk demi kita. Kita harus ada penyadaran bahwa kita sedang melakukan gerakan membangun baptisan Tuhan Allah. Sehingga kita harus melihat sampai pada kemenangan yang Tuhan Allah berikan. Saya harap supaya ada kasih karunia Tuhan menyertai saudara, supaya saudara dapat mengerti makna baptisan ini baik, supaya kita dapat membangun baptisan yang dapat memuliakan Tuhan Allah di Indonesia. Untuk itu sebagai subjudul yang pertama adalah baptisan Tuhan Allah. Ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Jadi kita melakukan misi.
kita memang jemaat, tapi kita dipanggil lagi khusus supaya kita bisa melakukan misi. Dan misi untuk memulihkan para remnant generasi berikut dan misi untuk menyembuhkan budaya. Kita memang harus membangunnya. Tapi seperti saya katakan sebelumnya, kita harus tahu ini adalah baptisannya siapa. Karena kita harus tahu ini, baru kita bisa tahu caranya seperti apa. Kalau kita tidak tahu ini, bisa saja ini dilakukan dengan cara humanisme. Tapi apa yang kita harus lakukan adalah cara mendapatkan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan. Karena penginjilan yang kita lakukan di Gereja Yewon ini bukanlah penginjilan berdasarkan strategi manusia, tetapi penginjilan yang dipulihkan dari Alkitab. Harus sesuai Alkitab. Tetapi apa gunanya jika kita melakukan gerakan baptisan yang kita paksakan dengan cara manusia? Tidak boleh seperti itu. Karena itu kita harus tahu siapa yang membangun baptisan ini dan demi siapa dan untuk apa kita membangunnya. Jika kita melihat firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, dikatakannya. Lain di sini adalah heteros, kata aslinya. Artinya memang berbeda, lain. Kenapa dikatakan kata lain di sini? Karena di pasal 10, Lukas pasal 10, sudah diutus 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi 70 murid yang diutus di sini itu bukan termasuk 12 orang itu. Tetapi jika kita melihat Kejadian pasal 10, Kejadian di Perjanjian Lama, di sana ada 70 suku dilihat sebagai seluruh dunia. Jadi waktu itu dari Kejadian pasal 10 kita bisa melihat gambaran bahwa seluruh dunia ini ada 70 suku waktu itu. Karena itu dipilih 70 murid di sini sebenarnya juga melambangkan bahwa mereka dipilih khusus secara berbeda untuk menjangkau apa? Menjangkau bangsa luar. Dan kita bisa melihat bahwa mereka diutus secara berdua. Ini juga seperti Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya sebagai satu kelompok. Supaya mereka saling apa? Saling membantu dan menjadi saksi atas yang lain. Menjadi saksi atas apa yang Tuhan kerjakan. Kenapa mereka harus jadi saksi? Karena akan ada hal yang Tuhan Allah kerjakan. Jika manusia yang mengerjakan dari awal, tidak perlu saksi. Karena dia bisa katakan, saya melakukannya. Tapi butuh juga seorang saksi supaya lihat bagaimana Roh Kudus yang berkarya di atas misi mereka itu. Hari ini firman mimbar juga mengatakan bahwa kita harus mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Untuk mendapatkan bimbingan Roh Kudus, kita harus berdoa. Jika saudara percaya bahwa ketika berdoa ada jawaban, saudara pasti berdoa. Jadi coba saudara lihat diri saudara balik. Apakah saudara berdoa? Apakah saudara berdoa berdasarkan Kristus, kerajaan Allah, dan Roh Kudus? Karena jika 24 jam saudara, jika sehari-harinya saudara itu tidak ada doa, berarti sebenarnya ya tidak begitu percaya Tuhan akan menjawab. Karena itu ketika melakukan pelayanan, sebelum berdoa kita pikir dulu. Sebelum kita berdoa, kita merancang dulu. Tapi cara Tuhan itu beda. Karena itu diutus bersama dengan kelompok supaya menjadi saksi satu sama yang lain dan saling membantu kelemahan mereka. Karena dari awal mereka diutus untuk melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan Allah, bukan pekerjaan manusia. Dan di ayat 2 lanjut dikatakan banyak tuayan, dikatakan bahwa banyak tuayan. Ini mengartikan bahwa banyak sekali pekerjaan yang harus mereka lakukan, tetapi sedikit pekerjaannya. Sedikit pekerja di sini mengatakan bahwa ini mengartikan bahwa mereka tidak boleh menunda-nunda. Sudah terlambat, sudah telat, tidak boleh tunda lagi. Karena itu walaupun 70 orang sudah diutus, masih butuh lagi pekerja Tuhan yang lain. Karena itu di ayat 2 mengatakan apa? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Tuhan di sini siapa? Yang mempunyai tuayan ini siapa? Yang mempunyai tuayan adalah Tuhan Allah. Saudara harus ketahui, semuanya datang dari Tuhan Allah. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan Allah. Hanya saja kita dipakai. Jadi saudara harus ketahui, kita minta pekerja Tuhan pun dari Tuhan Allah.
Yang berhak mengutus pekerja pun Tuhan Allah. Yang mengutus misionaris ke setiap negara adalah Tuhan Allah. Dan yang akan mengutus lagi adalah Tuhan Allah. Jadi jika saudara berdua dan menikmati ini, jika tidak ada apa-apa, itu tidak apa. Belum terjadi penginjilan juga tidak apa. Karena hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Supaya kita mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Bukan kita yang melaksanakannya. Jadi sedikit saya bercerita tentang ladang di Indonesia. Setelah saya diutus 2 tahun yang lalu, ini sudah benar-benar 2 tahun. Dan setelah saya diutus 2 tahun ini, baptisan yang pertama yang saya bangun adalah bagi anak-anak, yaitu para remnant. Di mana tahun yang lalu Pendeta Liu Kangsu sudah memberitahukan lewat konvensi remnant untuk membuka masa Jumat, Sabtu, Minggu. Maksudnya apa? Akan ada masa di mana dari hari Jumat suasana dunia ini sudah libur. Jadi orang-orang akan pergi berlibur kan, cari kesenangan dunia. Tapi pada saat itu apa yang kita harus lakukan adalah kita panggil anak-anak ini, panggil murid-murid ke gereja, ke tempat pelatihan supaya mereka dilatih secara Injili. Karena kalau tidak, ukiran mereka, akar mereka, natur mereka akan dengan sangat gampang akan terjun ke dunia. Tidak mungkin bisa melakukan pelayanan Tuhan dengan seperti itu. Karena itu sejak tahun lalu kita memulai gerakan RUTC di gedung RUTC. Dan memang banyak sekali hal yang terjadi. Tapi diantaranya saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan jiwa-jiwa, dan memang itu anak-anak, tapi dari agama-agama yang lain. Dan saudara yang orang Indonesia sendiri pasti tahu, penginjilan di Indonesia itu, walaupun negara Indonesia itu bebas memiliki agama, tapi tidak mudah. Karena apalagi gereja kita memang pusatnya Korea. Dan kita sebagai orang asing di Indonesia, itu sedikit saja setan bekerja. Ya kalau misalnya dikeluarkan dari negara tidak ada pilihan. Ya mungkin itu pun bimbingan Roh Kudus. Hanya saja kita kan harus membangun bait Allah di sana. Jadi belum saatnya. Tetapi sebelumnya itu, karena itu bagaimana kita menjangkau agama lain. Dan ketika kita melakukan gerakan RUTC ini, lewat tetangga-tetangga jemaat gereja kami, ada anak-anak dari agama lain mau datang. Karena mereka memang tidak bisa cari tempat lain untuk bisa main, juga bisa bebas, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman yang baik juga, pergaulan yang baik. Tapi saya percaya gereja harus melakukannya. Tapi bukan hanya bagi anak-anak Kristen, tapi seluruh anak yang ada di Indonesia. Karena itu di gereja kita apa yang kita lakukan adalah benar-benar hanya beribadah. Benar-benar hanya kasih tahu cara berdoa. Saudara kalau disuruh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara bisa? Pasti isi dari doa kita itu minta ini, minta itu, bereskan ini dan itu. Itu aja. Karena itu saja yang kita belajar dari dunia ini. Tidak pernah kita belajar doa yang sesuai dengan firman. Tidak pernah kita belajar doa yang berpusat pada kerajaan Allah, Allah Tritunggal, dan juga pekerjaan kerajaan Allah. Dan juga bagaimana caranya mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau anak-anak kita dari kecil jika tidak dikasih tahu cara berdoa, sama saja besarnya. Karena itu pelatihan itu dibutuhkan. Jadi mereka datang dan anak kecil ini memilih untuk terima Tuhan Yesus. Dan mereka mulai melakukan kehidupan sebagai Kristen ketika masih kecil. Memang ada gangguan, tidak mungkin tidak ada. Tetapi tetap Tuhan Allah menjaga anak-anak ini di dalam RUTC ini. Dan saya merasa inilah baptisan yang Tuhan maksud. Karena mereka, walaupun mereka dimanapun, mereka ada tempat untuk kembali. Untuk mereka bisa diingatkan siapa mereka, status mereka, kuasa apa yang mereka miliki. Hanya Kristus yang mereka miliki. Dan hanya itu saja yang perlu kita beritahukan kepada mereka. Dan sebagai baptisan yang kedua yang kami sedang lakukan adalah bersama dengan gembala kita Pak Anton, kita sedang membuat baptisan bagi jemaat Karis Dewan Indonesia. Karena suatu hari saya melihat jemaat
pulang dan setelah ibadah. Tapi saya mulai bertanya, apakah firman hari ini menjawab kehidupan mereka? Apakah firman ini memberkati kehidupan mereka? Kalau begitu, jika iya, kapan kehidupan jemaat kita ini benar-benar berubah? Karena jika kehidupan kekristenan tanpa perubahan, apakah itu menguatkan saudara? Kalau saya tidak ada perubahan, saya sepertinya tidak akan pilih jadi Kristen. Karena jika saya mempercayai Yesus Kristus yang bangkit, kekuatan kebangkitan itu harusnya nyata. Tapi saya mulai bertanya, apakah ini benar? Dan di sini juga saya melihat apakah doa kita yang kita sedang lakukan itu benar atau tidak. Dan karena itu pendeta Ryu Gangsu dari asosiasi kita mengatakan terus doa 393 atau 138, yaitu doa yang didasari dengan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, bukan doa yang didasari dengan kemauan kita atau naluri kita. Tuhan, berikanlah berkat finansial supaya saya bisa memberi persembahan. Tuhan, berkati usaha saya, keluarga saya, anak saya supaya jadi misionaris. Semuanya dimulai dari saya. Jadi Tuhan jawab dulu saya supaya saya bisa melakukan pelayanan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Tapi bagaimana kita bisa mencari kerajaan dan kebenarannya jika natur kita dari dasar, dari kecil, bukan dari Tuhan Allah. Karena itu, baptisan buat anak-anak ini sangat penting. Karena itu, jemaat ini saya bantu supaya bisa melakukan doa yang benar. Benteng-benteng yang kuat harus hancur dulu supaya kerajaan Allah turun di atasnya. Baptisan jemaat, kita mulai dengan melakukan doa. Doa yang benar, doa yang sesuai dengan Kristus, kerajaan Allah dan Roh Kudus. Supaya doa kita tidak bertele-tele di hadapan Tuhan. Supaya satu hal kita doakan, Tuhan langsung jawab. Jadi saya harap supaya saudara juga, jika kehidupan saudara belum berubah, sudah sekian lama jadi Kristen tapi ada sesuatu yang terasa beban, coba saudara cek kembali doa saudara. Karena apapun yang kita mulai harus dari doa, tapi doa yang benar. Jadi itulah baptisan yang kedua. Dan baptisan yang ketiga, kami sedang mendoakan pelayanan di bidang media bersama dengan gembala-gembala yang lain dan juga gereja sinode yang lain. Dan selain itu juga ada baptisan untuk membantu para hamba Tuhan di mana masih dalam persiapan, dan baptisan untuk menjangkau para elit di Indonesia. Itu juga dalam proses. Kapan ini akan dibangun secara kelihatan, saya tidak tahu. Dan saya tidak perlu tahu. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah melakukan doa. Setiap hari, senantiasa di ladang misi, ikat kuasa kegelapan, nyatakan kuasa Kristus yang menjadi Raja, Imam dan Nabi, supaya Roh Kudus yang bekerja. Karena jika bukan Roh Kudus yang bekerja, saya percaya itu tidak akan bertahan lama. Jadi jika kita lihat kembali ke ayat 4, di sana dikatakan bahwa tidak perlu bawa barang-barang kita, di mana salah satunya adalah sepatu. Dan apakah itu artinya kita harus telanjang kaki untuk melakukan misi? Waktu itu kebudayaan di sana itu membawa sepatu ini, sandal ini secara ekstra. Jadi sudah dipakai tapi selalu dibawa-bawa. Karena apa? Siapa tahu sandal ini rusak, harus langsung digantikan. Karena waktu itu mereka harus semuanya jalan kaki. Karena itu supaya lebih kenyamanan mereka membutuhkan sandal secara ekstra, 1 atau 2. Tapi maksud Tuhan Yesus adalah tidak perlu bawa ekstra dalam pelayanan kamu. Ketika melakukan penginjilan, yang kita butuhkan bukanlah barang-barang dunia yang secara ekstra, bukan. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan Allah sepenuhnya. Tapi kita kan manusia. Pasti kita tanya lagi, tapi saya butuh ini Tuhan, butuh itu Tuhan. Tapi coba saudara bayangkan, tadi saya mengatakan doa. Tapi realitas mengatakan kita butuh sandal ekstra. Gimana caranya gap yang ada di dalam realitas dan kebenaran firman Tuhan itu menjadi
sempit. Caranya adalah doa Kristus ini. Ketika kondisi rohani kita stabil, tidak naik turun, kita akan tahu kepercayaan saya hanya pada Tuhan Allah. Tuhan akan mengisi pelayanan saya. Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan sedang terlibat. Ini adalah baptisan Allah. Ini adalah pelayanan Tuhan. Tapi jika kondisi kita turun, langsung kita komplain dan gelisah. Bagaimana kekurangan ini dan itu. Jadi, untuk hal yang pertama yang saudara ingatlah bahwa apapun yang kita bangun di Indonesia dan di Korea ini adalah baptisan Tuhan Allah. Pertama di dalam hati kita dengan doa Kristus, menikmati kuasa Kristus. Karena jika tidak akan naik turun. Dan itu adalah emosi manusia. Emosi manusia itu selalu ada. Bukan berarti kesenangan juga adalah hal yang baik. Kalau kita senang terlalu beremosi sehingga mau melakukan semuanya, mengabdi semuanya. Tapi ketika turun, langsung hilang dari gereja. Karena butuh waktu sendiri. Tapi ketahuilah yang bisa mengubah ini adalah doa. Doa yang benar. Jadi saya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya doa yang benar untuk membangun baptisan Tuhan Allah dalam hidup saudara dimulai dari hari ini. Sebagai subjudul yang kedua adalah baptisan kemenangan. Di ayat 3, di sana dikatakan bahwa domba-domba ini dikirim ke tengah serigala. Di Matius pasal 10 ayat 16, di sana juga ada istilah domba. Tapi domba yang di sini kata aslinya adalah porobato dan domba yang ada pada firman hari ini adalah aren. Di mana walaupun sama-sama domba, tapi domba ayat hari ini adalah anak domba diekspresikannya. Anak domba ini mengartikan juga kelemahan murid-murid yang telah diutus. Murid-murid diutus. Tapi dengan kata ini kita bisa melihat walaupun diutus mereka lemah. Tapi jika kita memang adalah domba, yang kita butuhkan apa? Kita butuh gembala. Gembala yang berani dan berkekuatan supaya dapat melindungi kita. Karena kita hanyalah seperti domba kan. Jadi jika kita memang domba, di ladang kita yang kita butuhkan bukanlah kekuatan kita. Kita hanya membutuhkan suara Tuhan Allah dalam hidup kita. Karena itu saudara datang ke gereja kan hari Minggu untuk mendengar suara Tuhan. Itu maksudnya. Domba harus selalu menuruti suara gembalanya. Kalau begitu tidak akan ada masalah. Walaupun ada serigala, yang membereskan serigala siapa? Tuhan Allah. Tapi jika saudara tidak mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, serigala akan menjadi masalah bagi saudara. Karena saudara adalah domba yang lemah. Jadi kepada murid-muridnya ia beritahukan bahwa kamu harus memang bertempur melawan kekuatan dunia dan roh-roh penguasa dunia. Tidak boleh takut. Tapi tidak boleh takut walaupun mereka kuat. Dan memang kita bisa putus asa dan pasrah, tapi tidak perlu. Karena Yesus Kristus yang adalah gembala kita yang paling kuat. Dia yang melindungi kita dan bertempur demi kita. Saya harap supaya saudara selalu merasakan Yesus Kristus yang telah bangkit selalu menjadi gembala dalam hidup saudara. Supaya dimanapun, kapanpun, dan apapun yang saudara lakukan, itu selalu dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dan di ayat 17 berikutnya kita lihat, kita bisa melihat di sana, ayat 17 tidak kita baca hari ini. Tapi saya kan tadi bilang, ini sebenarnya ayat dari 1 sampai 20. Jadi jika di ayat 17, apa yang kita bisa lihat adalah 70 murid yang diutus ini kembali melaporkan apa yang terjadi di ladang. Mereka kembali dengan sangat gembira. Karena mereka mengatakan, roh-roh jahat, setan iblis pun takluk dalam namamu. Itulah laporan mereka. Mereka senang sekali melihat mujizat. Ada orang disembuhkan. Ada orang yang keluar hantunya dari mereka. Sehingga mereka senang karena apa? Karena
pelayanannya ini sangat sukses. Apa yang mereka lakukan ini sangat sukses. Tetapi di ayat 20 Tuhan Yesus memberitahukan tujuan yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa tapi kalian harus jangan berbahagia atas hal itu, tetapi berbahagialah atas karena namamu tertulis di surga. Dikatakannya. Kenapa pelayanannya sukses? Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan kita harus berbahagia karena nama kita tertulis di surga? Sebab pelayanan hantu setan terusir itu bukan apa-apanya dengan keselamatan yang kita terima. Sebelum pelayanan, saudara ingat keselamatan yang saudara sudah miliki. Itu yang pertama. Itu yang paling pertama. Tujuan pelayanan murid-murid dan makna atas ini diberitahukan di mana adanya maksud Tuhan Yesus. Murid-muridnya Tuhan Yesus kan manusia, beremosi lagi. Ketika melihat pelayanan ini lancar, sukses. Ketika kita melakukan pelayanan, kita bisa seperti ini. Oh, ternyata kita ke ladang misi Indonesia, ini terbuka, itu terbuka. Ada orang yang disembuhkan. Sehingga setan bisa cari celah dengan emosi kita ini. Tapi itu bukan yang Tuhan Yesus maksud. Apa yang Tuhan Yesus maksud adalah berkat yang sesungguhnya itu ada pada keselamatan. Hal-hal yang terjadi untuk keselamatan itu diberikan, itu bukan tujuan utamanya. Dengan kata lain, saudara harus ketahui, kemenangan apa yang bisa dikatakan kemenangan? Apakah banyak sekolah dibangun di Indonesia? Karena kita harus bangun baptisan kan. Banyak sekolah dibangun, bahkan banyak RUTC dibangun. Apakah hal-hal ini bisa kita katakan kemenangan? Lewat firman hari ini, saya menemukan itu bukan kemenangan kita. Itu hanyalah proses. Jika walaupun ada banyak sekolah, ada banyak RUTC, ada banyak sistem di Indonesia, tapi jika sistem itu tidak bisa memberitakan Yesus Kristus yang menjadi Raja sejati yang telah menghancurkan setan, Imam sejati yang telah menebus dosa manusia, dan Nabi sejati yang menjadi jalan bertemu dengan Tuhan Allah kembali, itu bukan baptisan yang Tuhan Allah inginkan. Kemenangan hanya datang lewat keselamatan kita. Dan sekarang saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah ada keselamatan? Jika iya, berarti ada kemenangan. Berarti saudara sudah adalah baptisan Tuhan Allah. Jadi, saudara harus ingat, kemenangan yang kita cari di dunia ini bukan yang lain, tetapi kemenangan memberitakan Kristus Yesus supaya siapapun yang percaya bisa menjadi anak Tuhan Allah kembali. Bukan jumlah orang, bukan sistem yang kelihatan. Ujung-ujungnya hanya Kristus saja yang kita harus tinggalkan bagi generasi berikut. Kita membangun baptisan supaya apa? Kenapa kita mau membangun baptisan di Indonesia? Supaya selain keturunan kita, keturunan berikut dan berikutnya lagi tahu siapa Kristus ini. Tapi jika mereka tidak tahu, walaupun ada sekolah, ada rumah sakit dan lain-lain, itu bukan baptisan yang Tuhan Allah inginkan. Jadi saya harus supaya saudara mengerti apa yang dimaksud dengan baptisan Tuhan Allah dan baptisan kemenangan. Siapa yang membangun baptisan ini dan kemenangan apa yang kita sedang mau cari lewat misi Indonesia ini. Misi kita lakukan supaya kita selamatkan jiwa-jiwa. Untuk itu Tuhan Allah pilih kita. Untuk itu kita melatih para remnant. Karena remnant adalah cara kita untuk menjangkau jiwa-jiwa agama lain juga. Karena itu saudara harus ketahui, baptisan yang kita bangun semuanya berdasarkan adalah semua arus firman Tuhan yang kita terima. Jadi saya harap supaya saudara menemukan tujuan pelayanan hidup saudara dan makna yang sesungguhnya. Supaya pertama doa saudara menjadi doa yang benar, dan kedua pelayanan saudara dapat dimuliakan oleh Tuhan Allah sendiri. Sebagai kesimpulannya adalah, sebenarnya tadi ketika memasuki firman, kita harusnya memberi salam. Tapi saya lupa. Jadi waktu itu kita seharusnya memberi salam, kitalah prajurit Allah. Ya, kita mungkin bisa beri salam sekarang. Mari kita beri salam ke kiri kanan kita, kitalah prajurit Allah.
Ya. Ya, jadi kita adalah prajurit Tuhan Allah. Kenapa juga saya mengatakan kata prajurit? Sebab kita membangun baptisan. Tetapi baptisan ini juga tidak ada artinya jika tidak ada prajurit. Dan prajurit ini juga tidak ada artinya jika tidak ada baptisan. Karena prajurit tidak akan bisa bertahan dalam peperangan mereka jika tidak ada baptisan. Karena itu kita membangun sistem. Hanya sistem ini harus benar-benar dapat memberitakan Kristus saja. Sekarang, alur atau arus firman dari pusat ke Yeon, semuanya mengatakan bahwa bangunlah baptisan, bikin baptisan. Jika saudara dari awal sampai sekarang ada di dalam arus firman ini, walaupun saudara belum melakukan apapun, saudara sudah adalah prajurit. Walaupun saudara merasa saya belum, tapi saudara sudah menjadi prajurit. Jika saudara tidak lari, selalu ada di gereja ini, sudah menjadi prajurit. Berarti jadwal Tuhan Allah sekarang apa? Jadwal Tuhan Allah sekarang mengatakan bahwa jadwal untuk membangun baptisan. Yang membangun baptisan ini adalah prajurit. Demi kita juga. Kita sudah melakukan misi. Dan jika apalagi saudara melakukan beribadah kebaktian bahasa Indonesia di Korea ini, itu berarti sangat luar biasa. Sudah memiliki kesadaran atas seorang prajurit yang melakukan misi Indonesia. Untuk itu sekarang ingat, kebaktian bahasa Indonesia ini adalah baptisan untuk melakukan misi di Indonesia. Dan sekarang untuk itu kita harus mendapatkan bimbingan Roh Kudus, tapi caranya apa? Berdoa. Jadi belum ada apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, itu tidak penting. Karena yang mau lihat itu manusia. Tuhan Allah tidak perlu apapun sebenarnya. Hanya untuk sistem kita mau membangunnya. Dan karena arus firman mengatakan demikian, kita harus membangunnya. Jika baptisan dibangun, saudara sebagai prajurit kadang bisa jatuh. Kadang bisa berkelahi, bertengkar karena pendapatnya tidak sama. Kadang karakter saudara tabrak dengan prajurit yang lain. Tetapi jika ada baptisan, semua itu terjadi di dalam baptisan. Artinya apa? Teman-teman sekerja saudara masih bisa mempertahankan baptisan ini. Karena itu harus dalam bentuk kelompok. Bisa masih ditunggu supaya kita melihat bagaimana Tuhan Allah berkarya. Dan pada waktu Tuhan Allah sendiri yang akan bereskan. Tapi jika saudara di luar baptisan, saudara jatuh, bertengkar, dan mengalami masalah, itu sedikit serius masalahnya karena itu langsung bisa ditelan oleh setan. Karena itulah kita membangun baptisan. Karena itu kita menjaga baptisan yang kita bangun. Karena itu kebaktian ini menjadi baptisan. Dan sebab itu di Indonesia, Gereja Karis Yeon Indonesia menjadi baptisan. Dan karena itu RUTC pelayanan anak-anak yang kita lakukan menjadi baptisan bagi anak-anak kita yang akan menjadi masa depan Indonesia. Kenapa kita harus menjaga baptisan seperti ini? Karena kita memiliki alasan untuk memberitakan siapa Yesus adalah Kristus. Jika tidak ada alasan Kristus, tidak perlu jaga. Bisa beremosi, bisa lari, bisa melakukan suka hati saudara. Tetapi kita punya alasan satu-satunya, yaitu Kristus. Karena itu kita harus bangun dan jaga baptisan ini dan tidak lari dari baptisan ini. Saya memberkati seluruh jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia dan Karis Yeon Indonesia supaya kita memiliki hati hanya demi Kristus dan melakukan pekerjaan hanya demi kerajaan Allah dan cara kita hanya Roh Kudus. Saya juga memberkati seluruh jemaat supaya Roh Kudus turun di atas setiap pribadi yang telah beribadah supaya ia yang menjaga roh, jiwa dan hati kita. Supaya apapun yang kita kerjakan semuanya datang dari Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman kepada hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat membangun baptisan Engkau, Tuhan Allah, dan juga baptisan kemenangan. Kami mau supaya pemberitaan Yesus Kristus terjadi lewat baptisan yang kami bangun dan kami bikin. Kami mau supaya setiap pribadi menjadi prajurit Kristus yang baik, supaya kami terus bisa menyelamatkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, di tempat pekerjaan kami, ataupun di sekolah kami. Kami juga berdoa supaya kasih karunia Tuhan Allah
selalu menyertai kehidupan kami. Supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi saksi Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.